Usul ya Sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail kuntu kanzan maghfiyan fa khalaqtul khalqa fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa fa arafuni bi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil arifin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna fika tahayyura. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah yang maha rahasia, yang maha batin, tapi dia juga maha nyata. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebut dirinya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia zahir tapi dia juga batin. Maka dalam zahirnya ada batinnya, dalam batinnya ada zahirnya. Itulah yang disebut kanz, perbendaharaan yang tersembunyi. Maka atas nikmat inilah naskurullah alaih, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam kita kirimkan kepada penghulu para ahli ma'rifat, penghulu para nabi dan rasul, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena jasa-jasa beliau, mungkin siang ini, pagi ini kita tidaklah berkumpul di tempat yang Masya Allah jauh dari Madinah, jauh dari Mekah. Tapi orang sini membicarakan ilmunya orang yang berasal dari Mekah dan Madinah itu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena berkah jasa beliau kita bersaudara, padahal berlainan suku. Dan saya senang juga sudah dianggap bubuhan Banjar ya. Alhamdulillah. Ini di samping paman ada ayahanda. Beliau ini yang mimpin zikir Naqsyubandiyah di zawiyah kita di sana. Cuma beliau basicnya sama kayak paman, Pak Lurah. Cuma nggak jadi camat. Kalau Pak Camat, kalau paman dulu kan nggak jadi camat, terus jadi gubernur, kan keren. Nggak jadi camat, tapi malah jadi gubernur. Ya. Itu ilmunya paman. Tuh. Ajarin kita paman. Dan yang saya hormati zuriat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, wabil khusus Guru Daudi dan semua saudara-saudara beliau. Ini mohon maaf, ulun ndak hafal semua namanya, cuma wajahnya hafal. Beberapa sepertinya ada kesampit kemarin ya. Yang kemarin kesampit, ternyata disampit pun orang-orang buat haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai ke Sampit, sampai ke Tembilahan buat haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Waktu di Mekah, saya pun dekatnya dengan orang Banjar yang mengawani saya, menghantarkan saya ke masyayikh itu orang Banjar dan orang Patani. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini tidak mungkin kecuali karena berkah nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama adinda para santriwan santriwati, semoga istiqomah mendalami warisan-warisan beliau dan tidak berhenti di satu titik. Beliau sudah buka ilmu ma'rifat, maka kita wajib mengembangkannya. Jangan berhenti di ma'rifat lama. Ma'rifat ini berkembang terus. Seperti mana pengetahuan sekarang berkembang, maka ma'rifat yang berarti knowledge, pengetahuan mesti berkembang. Kekeliruan sebagian santri dan guru-guru menganggap yang sudah di kitab tidak boleh dirubah. Betul, di kitab nggak usah diubah, tapi dikembangkan. Bukankah Imam Syafi'i mengembangkan mazhab yang berlainan dengan gurunya Malik? Bukankah Imam Ahmad bin Hanbal mengembangkan mazhab yang berlainan dengan gurunya Syafi'i? Lalu kenapa kita berhenti?
karena banyak hal-hal tidak relevan untuk zaman ini. Namun ada satu hal, ilmu ma'rifat itu dia relevan di setiap zaman. Namun ini berkembang terus. Jadi ma'rifat Maulana Syekh Muhammad Arsyad mesti kita kemudian kembangkan ya. Apakah melalui syarah, dan itu tidak mungkin kecuali dengan membuka kembali kajian beliau ya. Saya bersyukur zuriat-zuriat beliau membuka hati dan pikiran untuk mau membuka terbuka. Dan ulun ini siapalah orangnya, orang Padang, orang Minang, kok berani buka kitab orang Banjar? Ya berani, karena sanad kami juga kepada Banjar. Guru besar kami di Mekah, ya, yang sanad kami ke sana, guru-guru kami dulu mengambil sanad ke Mekah, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, itu murid Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten murid dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Maka Syekh Arsyad itu kakek gurunya Mufti Syafi'iyah dari Sumatera Barat di sana di Mekah. Jadi tidak heran kalau kemudian kami pun akrab dengan ilmu-ilmu orang-orang Banjar ya. Tanya ayah saya, beliau punya buku perukunan dan beliau bilang ini karya orang Banjar. Maka saya penasaran orang Banjar mana, ternyata inilah zuriat-zuriatnya masih ada. Ini beliau Pak, zuriat-zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar ya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Sayyidina Nabi SAW, Ruhil Arwah, wa ila sadatina as-sahabah wa tabi'in wal awliya'il arifin, khususan Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari wa zuriyatihi wa akhasul khusus Syekh Muhammad Zaini, Abah Guru Sekumpul, wa muridihi wa muhibbihi. Al-Fatihah. Na'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisanadina al-muttasil ila Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari qaddasallahu sirrahu qala bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Nah, ingat ini bukan kitab hadis, ini kitab ilmu tasawuf. Karena dalam ilmu tasawuf Nabi SAW itu tidaklah mati. Maka sampai hari ini para aulia-aulia ini masih diizinkan bermukalamah dengan Sayyidina Nabi SAW, berbicara dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun tidak termasuk kepada ilmu hadis yang dipahami muhaddisin. Ya, saya kemudian menjamaknya dengan sebutan hadis-hadis ilhami. Hadis-hadis ilhami atau disebut juga hadis-hadis isyari, karena tidak ada di kitab hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nanti jangan heran guru, akan muncul orang-orang aswaja kemudian memfatwakan sesat ilmu ini cuma karena hadisnya tidak sahih. Dan itu sudah terjadi di negeri jiran. Ya, ada orang yang megang ilmu beliau ini sama. Itu difatwakan sesat cuma karena hadisnya tidak sahih. Nah, ini memprihatinkan. Jangan sampai di Indonesia MUI terjebak kepada nafsu memfatwakan orang sesat. Jangan sampai, saya yakin guru-guru ini semua pengurus ya. Lalu dari manakah teks ini? Dalam ilmu hadis ketemu teks ini dalam riwayat Al-Wali Az-Zahid Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Siapa yang berkalam? Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Itu kalam beliau. Yahya bin Mu'az ini salah satu wali yang sering membuka rahasia-rahasia kewalian. Lalu 4 atau 3 abad setelah beliau, datanglah seorang syekh yang ilmunya dikembangkan oleh gurunya Syekh Arsyad di Madinah, yaitu Syekh Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi. Apa kata hafal Sahih Bukhari? Cuma yang gak hafal Sahih Bukhari memfatwakan beliau sesat. Jadi dari dulu orang megang ilmu ini
Sunnatullah dituduh sesat oleh ulama-ulama ulama-ulama zahir yang di kalbunya ada kejahilan dan kedengkian. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ibn Arabi dia sering bertemu ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bertanya, ya Sayyidi ya Rasulullah, dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, wahai baginda, kata ahli hadis, maksudnya guru-guru beliau, kawan-kawan beliau, ini bukan hadis engkau. Bagaimanakah wahai Rasulullah? Lalu apa jawaban baginda Rasulullah dalam mimpinya, dalam ruhaninya? Zaka hadisi, itu hadisku. Maka semenjak saat itu Al-Imam Ibn Arabi mengatakan qala Rasulullah SAW. Ya, maka ini riwayat ahli rohani, bukan riwayat versi ahli hadis. Nih di sini baca kitab hadisnya kitab apa? Apa? Bukan yang ilmu hadis. Matan Baikuni belajar. Apa lagi? Karya apa? Ibnu Hajar, Tadrib Rawi, Suyuti enggak? Oke, yang mukhtasar ya, sudah ringkasan. Ilmu hadis itu khusus hissi, yang didengar, yang dilihat, yang disentuh. Kalau ilmu tasawuf yang dirasa az-zauq, maka hadis menurut ulama tasawuf belum tentu hadis menurut ulama ahli hadis. Nah, ini cara memahami beliau, itu disebut epistemologi. Dari mana mereka dapat ilmu? Ahli hadis dapat ilmu didengar, dilihat. Sedangkan ahli ma'rifat dapat ilmu, mereka pejamkan mata, matikan diri sebelum mati, muncullah rohaninya, hidup rohaninya, maka hasil itu disebut hadis juga. Sallallahu alaihi wasallam. Mulai faham apa yang hadis disebut ahli tasawuf? Jadi wajar sebagian ahli hadis menghina para sufi, lalu mengatakan hadis-hadis sufi itu maudhu'. Maka ini dibantah oleh Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ini punya kitab yang kitabnya kemudian banyak mempengaruhi cara berpikirnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bahwa hadis dhaif pun bahkan palsu pun sebenarnya ada sumbernya. Sebenarnya ada sumbernya. Nah, ini cara kita untuk membaca teks-teks tasawuf yang menyebutkan hadis tapi sumbernya tidak ada di kitab ahli hadis. Ini hadis menurut siapa? Ahli tasawuf. Gimana? Badan saya yang panas atau pian yang panas ini? Badan saya memang agak sedikit meriang ya malam tadi. Untung masih bisa bangun dulu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan mohon maaf gak bisa pakai suara yang kenceng ya. Begini aja suaranya. Lalu saya ceklah. Jadi ulun kemudian teliti, adakah ahli hadis yang mensahihkan, menilai hadis itu sahih, benar melalui mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ada. Siapa imamnya? Pernah dengar Imam Tabari? Pernah dengar Imam Tabrani? Imam Tabrani lebih khusus, beliau berkali-kali mengkonfirmasi kepada baginda Rasulullah SAW kalau mimpi, wahai Rasulullah, hadis ini sahih nggak? Hadis ini sahih nggak? Ini yang kemudian disebut tashih bil manam atau bil kasyaf. Mensahihkan hadis dengan cara rohani, yaitu mimpikah atau secara zauq atau kasyaf. Dan itu dibenarkan oleh sebagian ahli hadis. Yang tidak percaya nggak apa-apa, yang penting tidak menghina, karena nanti berubah dari ahli hadis menjadi ahli hadas ya, orang yang suka-suka menghina itu. Apa terjemahan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terhadap hadis ini? Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Ini ada sambungannya sebenarnya. Man arafa rabbahu halaka nafsuhu. Siapa yang mengenal dirinya, fana'lah dirinya. Siapa yang mengenal Rabbnya, fana'lah dirinya. Maaf.
Man arafa rabbahu halaka nafsahu. Siapa yang kenal Robnya, maka fana lah dirinya. Dan teks ini isinya tentang fana dan baqa. Bayangkan buku ini kecil sekali, tapi ini ujungnya Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin salah satu ujungnya ada di kitab ini. Jadi beliau sarikan dari banyak masyayikh. Oleh karena itu kitab kita ini manhaj tasawufnya manhaj Imam Al-Ghazali, ya, yang sudah ditajdid oleh Maulana Muhammad ibn Abdul Karim Samman, ya. Karena Syekh Samman ini luar biasa, banyaklah ulama Banjar memberi nama anaknya Samman. Benar ya? Saya menghaulkan kemarin bersama Kiai Jumeri, namanya di Sanga-Sanga Kaltim. Itu orang yang berasal dari Martapura, nama kecilnya apa gitu, karena masa Belanda namanya diganti jadi Muhammad Saman. Muhammad Saman. Banyak yang namanya Muhammad Saman, ya. Dan kami alhamdulillah dengan izin Allah dulu dihantar oleh ayahanda saya ngambil tarikat Saman, umur saya baru 11 atau 12 tahun. Kelas 2 sanawiyah. Kepada Maulana Syekh Abuya Al-Hasan Al-Basri As-Sammani An-Naqsyabandi, ya. Dan apa yang beliau cerita di sini itu yang saya alami. Baca la ilaha illallah fana, baca la ilaha illallah dapat jazbah, ya, karena dulu mungkin masih kecil, jadi belum ada hijab antara kita dan Allah kecuali sedikit. Bermula hakikat mengenal diri itu 3 perkara. Nah, jadi ketika orang banyak ngomong ma'rifat, bicara ma'rifat, maka Syekh Muhammad Arsyad berikan ringkasan mengenal Allah. Ringkasan ma'rifatullah yang dulu banyak orang gagal. Ilmu ini sama dengan Datuk Abulung. Bedanya Datuk Abulung halnya lebih kuat dari makomnya. Hal itu ekstase, gejolak-gejolak rohani saat dia merasakan tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau seperti Syekh Siti Jenara dan Al-Hallaj. Itu favoritnya paman itu. Saya ziarah yang mewek duluan beliau. Padahal kita belum nangis duluan. Wah, sepertinya beliau kepercik. Kampungnya paman tuh ya? Bukan? Datuk Abulung. Oh beda. Dekat sini ya. Namun mereka beda ibarat, kaifiatnya sama, beda-beda anugerah. Apa kata beliau? Cukup 3 saja cara mengenal Allah, cara bermula ilmu hakikat itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Pertama, mengenal asal kejadian diri. Kita dicipta dari apa? Nih semua nih pian nih dari apa? Dari api apa dari tanah? Dari tanah. Tanah itu asalnya dari mana? Jadi tubuh kita bersumber dari mana? Itu maksud beliau. Dari manakah asal dirimu? Lalu beliau berikan ringkasan. Ini kalimat pendek tapi selesai sudah. Apa kata beliau? Asal kejadian diri yaitu daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain nur dengan nur Muhammad dengan Muhammad Rasulullah itu beda dimensi, tapi dia juga. Kenapa orang Banjar dulu bilang bukan Muhammad yang dimakamkan di Madinah? Maksudnya jangan sampai kalian menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nur Muhammad. Nah, kemarin kita diskusi dengan sahabatnya paman juga. Siapa paman? Bukan yang samping saya malam tadi, yang mantan bupati. Pak Mujiat, teman diskusinya paman. Bupati, yang di samping malam-malam minum. Ya. Beliau konfirmasi kepada ulun, apa kata beliau? Tubuh dari benamkan tubuh, fanakan tubuh pada
kolbu, benamkan kolbu pada roh, benamkan roh pada nur. Pak Nur Aidi, ya, staf khusus ya. Teman ngobrolnya paman itu kalau masalah ma'rifat. Ternyata pertanyaannya ngeri-ngeri. Zatul Buhti, Masya Allah pertanyaan itu ujung-ujung kitab ini. Lalu kami sampaikan, dulu betul orang dahulu menjelaskan kaidah ma'rifat. Tubuh lenyap pada kalbu, kalbu lenyap pada roh, roh lenyap pada nur. Ternyata dalam perkembangan ilmu ma'rifat, Allah membedakan antara nur yang merupakan asal muasal alam kun ini, alam kun kauniyah ini, dengan roh yang ditiupkan. Dalam surat Sad misalnya, inni khaliqun basharan min tin, sungguh aku ciptakan bashar, tubuh yang ini daripada tanah. Tanah itu dari nur, kira-kira begitu kalau dijelaskan. Namun roh tidak. Ketika disempurnakan tubuh, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepadanya rohku. Maka tubuh dicipta, makhluk, khaliqun, maf'ulnya makhluk. Betul? Berarti tubuh ini makhluk, tapi Allah tidak sebut ruh itu makhluk. Allah sebut nafakhtu. Nafakhtu berarti maf'ulnya apa? Manfuh. Dihembus. Apa rahasia maknanya? Wallahu a'lam bis-shawab, karena cuma sampai di situ Allah memberi. Maka saya membedakan istilah makhluk dengan manfuh. Lalu bagaimana kata mereka? Selain Allah itu makhluk, itu kata ulama kalam. Kita tanya balik, sifat Allah lainkah dengan zat Allah? Lain, tak? Apakah sifat Allah itu makhluk? Tidak. Maka tidak. Kalimat kullu ma siwallah makhluk, segala sesuatu selain Allah itu makhluk, itu kaidah ada mustasnayatnya, karena likulli qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah ada pengecualiannya. Kaidah ini bukan karya Allah, ini kan ijtihad para ulama. Ini dia. Maka mesti dipisah. Tubuhku, darahku, tulangku, dagingku dari ciptaan Allah, dari nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebutkan, adapun ruhku dari hembusan ruhullah Ahmad. Lain nur Muhammad dengan ruh Ahmad. Nah, jangan salah faham. Kebanyakan orang menerjemahkan ruhullah berarti dari zat Allah. Keliru. Ruh kita dihembuskan dari ruhi. Ruhi, rohku. Siapakah nama rohku? Rohku itu Ahmad. Nah, ini ada di bagian belakang disebut Haikal Ma'arif. Coba dibuka. Halaman 15. Nomor 2. Baca Haikal Ma'arif. Ahad Zatullah. Ahmad Ruhullah. Halaman 15. Ya. Nanti kau punya kitab coba. Ya. Jadi siapa nama Ruhullah? Ahmad. Maka jika disebut aku tiupkan dari rohku, ada satu istilah Abul Arwah. Masih ingat? Ada Ummul Arwah. Induknya roh Ahmad, bapaknya roh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung ya? Jadi nafakhtu fihi min ruhi, rohku itu namanya apa? Ahmad, bukan Ahad. Kenapa muncul aliran kebatinan yang mengatakan rohku zat Allah? Itu karena dia keliru memahami kata roh, belum ketemu dengan induknya ruh. Induknya ruh bernama Ahmad. Jadi mohon itu kemudian ditambahkan dalam kajian-kajian ma'rifat. Dulu jarang dibahas, tapi sebenarnya ada yang bahas. Ya, Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Oke, kita kembali ke halaman pertama. Itu sebabnya kemudian Al-Fakir letakkan itu sebagai pelengkap
memaknai syahadat. Syahadat tidak usah ditambah-tambahi, tapi pemaknaannya perlu ditambahkan, diterjemahkan. Ya, kalau syahadat cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, nanti apa buahnya ini? Yang pertama ini disebut dengan syahadat Nur Muhammad. Nah, jadi yang pertama ini torikotnya apa? Ini hakikatnya, bahwa diri kita berasal dari Nur Muhammad SAW. Torikohnya disebut syahadat Nur Muhammad. Apa maksud syahadat Nur Muhammad? Mengembalikan kesadaran diri bahwa diri ini, tubuh ini, tulang ini dari Nur Muhammad SAW. Jadi tubuh kita ini dari apa? Nur Muhammad SAW. Itulah sebabnya memukul wajah orang itu hukumnya haram. Ya. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan, ya, Bukhari juga, ya, di Bukhari guru. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Apa? Ar-Rahman, ya. Khuliqa surat Adam ala apa? Khalaqa Adam ala suratir Rahman. Ya. Adam tercipta dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman itulah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat wajah orang, harusnya kita kemudian tambah sayang. Bukan sayangnya para jomblo. Nah, itu sayangnya beda lagi tuh, ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi sederhananya apa? Makrifat pertama apa? Mengembalikan diri kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditambah gimana? Menyadari roh kita ini dari ruh Ahmad. Itu tambahannya, ya. Kedua, nah yang itu boleh dicatat tuh, ya. Menyadari roh kita dari ruh Ahmad. Maka dalam sebuah kaidah ma'rifat ada kalimat begini. Ahad datur ruh Ahmad ummur ruh. Ummur ruh itu artinya induk, bukan ibu. Induk. Muhammad abur ruh. Ini jangan dibayangkan bapak ibu nikah, bukan, ya. Ini istilah aja. Pernah digunakan oleh Imam Al-Qattani dan imam-imam yang lain. Seperti, kedua, matikan dirinya dahulu daripada mati. Maksudnya, matikan dirimu sebelum benar-benar mati. Apa yang dimatikan? Matikan sifat ma'ani kita dalam ma'aninya Allah. Itu mana yang kedua. Sifat ma'ani Allah apa aja? Sifat ma'nawiyah. Qadir, kudrah. Apa lagi? Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Nah, coba. Kita ini diberi Allah 7 sifat itu juga. Lalu katakan aku fanakan, aku pulangkan semua sifat-sifat ini, pemberian Allah ini kepada yang punya sifat yang hakiki. Maka kita katakan, tiadalah kuasaku kecuali kuasa Allah. Tiadalah kehendakku kecuali kehendak Allah. Tiadalah hayatku kecuali hidup yang diberi Allah. Tiadalah pendengaranku kecuali diperdengarkan Allah. Tiadalah penglihatanku kecuali diperlihatkan Allah. Tiadalah kalamku kecuali dikalamkan Allah. Fil haqiqah, pada hakikatnya adalah Allah. Tapi kita bukan Allah. Kenapa? Kan sudah fana, sudah nggak ada. Nah, ini kekeliruan kebatinan. Hamba jadi Tuhan, berarti tidak faham bahasanya. Sedangkan bahasanya aku fanakan, aku matikan. Mati itu ghair maujud, udah nggak ada dia. Fana itu berarti dia fanian, habis, halak, hancur, binasalah dia dalam sifat Allah. Bukan berarti dia menjadi sifat Allah. Nah, apa rahasia kalam ini? Kalau Nur Muhammad itu ringkasan syahadat. Kalau ini ringkasan tajalli sifat ma'ani. Ringkasan tajalli sifat ma'ani, ya. Itu yang disebut mati sebelum mati. Lalu bagaimana dengan mati suri? Nggak masuk. Mati suri itu pengalaman batin. Suri berarti surah, bentuknya mati tapi dia belum mati, ya. Kalau mati sebelum mati, nah nanti yang kemudian
ketika ditalkinkan, diistighfarkan, muncullah kemudian kepasrahan. Maka buah daripada orang ini disebut at-tawakkul wa tauhid. Itulah puncak daripada kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin jilid 4. Bayangkan puncaknya Ihya ditaruh cuma satu paragraf di sini. Begitu beliau sayangnya kepada murid-murid dan zuriatnya, ya, diringkas. Ya. Mutu qabla an tamutu, matikan oleh kamu akan diri kamu dahulu daripada bahwa mati kamu. Artinya sebelum sekarat kita sudah mati dulu. Bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatanya dengan lidahnya dan i'tiqadnya di dalam hati. Apa yang kita baca di hati? Kalau bahasa Arabnya la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqah illallah. Sama dengan tadi. Tiada daya, tiada upaya kecuali pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini muncullah dua lafaz di situ. Zikirnya dua, la ilaha illallah dan la haula wala quwata illa billah. Jadi zikirnya apa di sini? La ilaha illallah. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Lalu di Nur Muhammad zikirnya apa? Zikirnya persaksian, syahadat. Syahadat itu zikirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang kuasa dan tiada yang berkehendak dan tiada terus pada hakikatnya melainkan Allah Ta'ala. Nah, paragraf berikut di halaman ketiga. Jangan ngantuk teman, kan belum tidur. Ketiga, cara belajar hakikat yang ketiga. Ini rahasia Syekh Arsyad Al-Banjari yang merupakan rahasia murid-muridnya sampai hari ini. Kalau masih ada yang mengamalkan. Tapi saya yakin, hakul yakin, di pelosok-pelosok kita ketemu masih ada yang mengamalkan. Semua ini. Yang ketiga, fana sekalian diri. Itu di dalam kudrat Allah dan iradah Allah dan ilmu Allah. Berarti lanjutan daripada yang tadi, ya. Seperti firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah. Nah, wajah itu jangan dibayangkan wajah seperti ini wajah makhluk. Wajah Allah itu ada dua arahnya. Satu jamal, satu jalal. Jadi kalau ditulis apa aja wajhullah, jamal, jalal. Tapi jamal jalal ini dihimpun dalam sifat yang disebut sifat rububiyah. Sifat apa? Atau disebut tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Lalu ada lagi wajah yang batin. Nah, itu yang zahirnya. Jadi jamal dan jalal itu zahir. Apa batinnya? Itu zatullah. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah illa zatuhu, kecuali zat Allah. Maksudnya apa? Inilah kemudian memunculkan aliran di Nusantara dulu namanya wujudiyah. Di kitab akidah beliau mengkritisi itu. Orang yang berbicara la maujuda illallah, tapi dia belum sampai di makom itu. Tiada yang wujud kecuali wujud Allah, tapi dia masih merasa wujudnya ada. Maka haram orang mengatakan ini kecuali ditambahkan la maujuda bihaqqin illallah, atau la maujuda bizatihi illallah. Tiada yang wujud dengan dirinya sendiri yang sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Kalau enggak nanti muncul namanya istilah wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini sering salah pahami. Wahdah artinya satu wujud, kesatuan wujud, hanya ada satu wujud.
Orang kalau sampai di makom ini, dia tidak lihat lagi makhluk, yang dilihat semuanya wujud Allah. Kita ini fi'il Allah, qalbu kita isim Allah, nama Allah, sir kita disebut sifatullah, ruh kita tajallinya zatullah. Jadi yang dia lihat semuanya berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti dia lihat alam ini Allah, bukan. Alam, Allah, Allah. Maka Imam Ibn Arabi boleh kita sebut sufi yang dizalimi, karena sering dikafir-kafirkan oleh orang yang tidak faham. Harusnya nggak faham tuh diem aja. Ternyata gaya-gaya orang nggak faham suka memfatwakan sesat itu sampai hari ini berlanjut. Ya, semoga zuriat-zuriat Syekh Muhammad Arsyad jauh daripada itu. Ya. Nah, beliau memberikan kaidah. Karena dulu di Aceh pernah terjadi masalah wujudiyah. Orang mengatakan wujuduna wujudullah. Wujud kami wujud Allah, wujudku wujud Allah, zatku zat Allah, kata mereka. Dikirimlah surat kepada Imam Kusyasi dan Imam Qurani di Madinah. Meninggal Kusyasi, diteruskan Qurani. Ini orang sezaman dengan Syekh Muhammad Saman Al-Banjari, Syekh Muhammad Saman Al-Madani, gurunya beliau. Maka beliau kirim surat. Kirim surat, apa kata beliau? Orang baca wujuduna wujudullah ada dua, ada hakiki, ada khayali. Kalau hakikatnya sudah diusul, dia sudah fana dan baqa, maka dia min ahlillah, min ahlil muhaqqiqin, ahli hakikat. Tapi kalau belum, dia belum sampai di makam itu, lalu dia berkata wujuduna wujudullah, zat kita zat Allah, maka mereka adalah dajjal. Dajjal dalam pemahaman maknawi. Dajjal itu artinya pembohong. Dia bohong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tiap-tiap sesuatu binasa melainkan zat Allah. Jadi ternyata Syekh Arsyad menerjemahkan wajah apa? Zat. Berarti beliau membicarakan tauhid uluhiyah. Itu yang disebut wajah batinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi firman-Nya Allah Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ini Allah ngomong ke siapa ini? Di surat Taha berbicara kepada Sayyidina Musa kalimullah. Apa kata beliau? Kata Allah Ta'ala, wahai Musa, innani, sesungguhnya aku itu daya. Bagi ahli marifat ya itu disebut yasir, ya sirriyah, ya itu sir zatnya Allah. Sesungguhnya aku, diulang lagi, ana, akulah Allah. Maka Allah menyebut dirinya dengan nama ana. Ana inilah disimbolkan dengan alif. Dari alif itu muncullah ahadiyah. Ya. Anallahu, coba Allah berapa huruf itu guru? Alif, lam, ha. Tapi tasdid ini kalau dihidupkan jadi berapa? Berarti lamnya ada 3. Maka dalam mazhab Ibnu Arabi, Allah itu 5 huruf. Tapi di mazhab Imam Al-Buni dia 4 huruf. Mana yang tepat? Dua-duanya tepat, beda penggunaannya. Ya, karena kalau 5 huruf dia ganjil, ini aqrab ila sahih, ila shawab. Tapi ketika dilafazkan dia 4 huruf. Yang satu itulah dinaikkan ke atas. Coba lihat tasdik atasnya alif. Kalau bagi ahli ma'rifat itu enggak sia-sia. Abul Aswad Ad-Duwali menemukan ini setelah dia diajari Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang ahadiyatullah, ahadiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau baca Allah, di situ ada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ana, tiadalah ilah. Apa arti ilah? Coba lihat kata anak-anak baru hijrah sekarang, ilah gak boleh diterjemahkan Tuhan. Coba orang yang puluhan tahun di Mekah Madinah, beliau bolehin gak terjemahin ilah menjadi Tuhan? Coba kita lihat ya. Artinya bahwa sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan, hanya aku. Berarti ilah boleh diartikan
Tuhan. Lalu kenapa ada orang ya di Rabb, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, mengenal ia akan Tuhannya. Berarti ulama-ulama kita yang alim-alim, allamah, arifina billah, mereka tidak mempersoalkan istilah Tuhan. Ini muncul sekarang guru, kayak guru ini ahli bid'ah karena nggak berjenggot, menyebut Tuhan. Apa hubungannya coba? Dan kerjakanlah olehmu akan sembahyang 5 waktu karena menyebutku. Nah, kata kawan kita baru hijrah ini, tidak boleh menyebut sholat itu sembahyang, karena Hyang itu nama Tuhannya Hindu. Ya salam, kalau nggak ngerti bahasa belajar. Sembahyang itu, Hyang itu huwa Allah. Hyang itu bahasa Sanskerta, seperti namanya Pak anak Paman Birin Sandi yang berarti rahasia. Hyang itu berarti huwa, dia yang tak tergambar oleh, itu bahasa Sanskerta itu. Tapi kalau Birin nggak ada Sanskertanya, adanya di Arab, birrun, birrin. Kalau guru Dawudi banyak di Quran ya. Wazkur ala Dawud, ketemu langsung ya. Sobirin. Paman bisa ngelucu juga ya. Emang bisa ngelucu emang ya. Orang-orang serius tuh ngelucunya itu tiba-tiba. Dan kerjakan olehmu akan sembahyang. Berarti bolehkah terjemah sholat kepada sembahyang? Boleh? Boleh ya. Untuk apa sembahyang? Karena menyebutku, menyebut namaku. Allah Akbar nyebut bukan? Ya, Alhamdulillah nyebut, itu nyebut namanya. Syahdan wajib kita mengikut amar Nabi SAW, amar perintah, dan menjauhi segala larangannya, supaya mudah-mudahan termasuk kandung Abdullah, yakni hamba Allah Ta'ala yang kamil pada kehambaannya. Setelah itu hendaklah kita kerjakan musyahadah keesaan zatnya dan muraqabahnya. Jadi kata beliau, kenapa orang sulit menemukan Nur Muhammad dalam dirinya? Karena dia tidak mengerjakan perintah, tidak menjauhi larangan. Itu jadi hijab, namanya hijab zulmani, hijab kegelapan ya. Maka beliau doakan kita semua mudah-mudahan termasuk kandung, benar bacanya kandung guru, kandung Abdullah, yakni hamba Allah Ta'ala yang kamil pada kehambaannya. Jadi supaya kita sampai kepada insan kamil. Nah, setelah 3 itu, nah, 3 yang tadi, apa yang pertama? Syahadat Nur Muhammad SAW. Yang kedua, matikan diri sebelum mati. Nah, bedanya dengan ketiga itu lebih kepada memfanakan diri fi wajhillah, dalam wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerjakan musyahadah keesaan zatnya dan muraqabahnya. Nah, apa arti musyahadah? Pandang memandang. Apa rasanya dipandang oleh orang mulia, oleh orang yang gagah dan cantik? Kita senang bukan main. Maka orang yang mendapatkan pandang baginda Rasulullah SAW, dia akan merasa sesuatu kenikmatan luar biasa. Orang merasakan dipandang oleh Allah Ta'ala, dia akan mengalami yang disebut jazbah, tarikan. Tarikan itu luar biasa ya. Ketarik oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau zat Sayyidina Muhammad SAW, atau zat gurunya ya. Jadi maksudnya apa? Menghadirkan hati kita kepada hadratnya, serta mengucap zikir la ilaha illallah, serta mengingatkan maknanya di dalam hati kita akan keesaan zatnya dan pekerjaan berbuat khidmat dan taat akan dia. Jadi teknik gimana? Baca la ilaha illallah, dimaknai la qadira illallah, tiada yang kuasa kecuali Allah, tiada yang mendengar kecuali Allah, tiada pada hakikatnya kecuali Allah. Nah, jadi kalau hanya ngaji duduk ngobrol gak praktek, gak ada nilainya. Maka kita perlu perbaiki
ketimpangan kajian makrifat sekarang hanya diobrolkan, diceritakan, tapi tidak ada prakteknya. Itu sebabnya ada talqin. Talqin itu praktek. Maka coba lihat banyak orang nanti di warung-warung, di pojok-pojok ngomong makrifat, tapi nggak mau sholat. Oke, dia nggak sholat, tapi jangan ingkari orang sholat. Apa bedanya? Saya nggak sholat, tapi saya nggak ingkar sholat. Masih muslim nggak? Masih. Tapi akan muncul nanti kelompok, dia tidak sholat, ngomong ma'rifat. Kalau dia ngomong, hari gini masih sholat, Allah sudah dalam diri saya, untuk apa lagi sholat? Nah, ini baru namanya kufur. Tapi kalau ada orang tidak sholat, apakah dia karena malas? Apakah dia karena urusan dia? Yang penting tidak ingkar, maka orang ini masih Allah sisipkan di kolbunya hakikat. Dan itu banyak. Itu banyak. Orang begitu banyak. Maka jangan ukur makrifat seseorang dengan sholatnya. Nanti jadi khawarij. Dalam hadis Abu Daud disebutkan, nanti di akhir zaman muncul khawarij, tahqiru salatukum bi salatihim. Mereka menghina, merendahkan sholat kamu dengan sholat mereka. Apa itu? Ilmunya Datuk Kelempayan itu zuriatnya sholatnya nggak beres. Nanti ngomong begitu. Mereka nilai orang dengan sholat. Dan sekarang saya sudah lihat banyak jamaah-jamaah gak ngerti apa-apa, baru hijrah, terus nilai wali karena sholat. Wah, dia gak sholat jamaah sama kita. Urusannya apa? Ya. Yang penting orang itu tidak ingkar sholat. Nah, ini yang paling penting. Jadi apa beda wali syaitan dengan waliullah? Sama-sama kelihatan gak sholat di mata, tapi kata orang dia wali nih. Wali Allah kah dia atau wali syaitan? Udah ketemu orang begitu? Kata orang dia ini wali, tapi pas kita sholat gak kelihatan sholat. Jadi bingung, memastikan dia wali Allah atau bukan gimana? Kata-kata dia, ingkarkah dia dengan kewajiban bersyariat? Kalau dia cuma mengatakan saya sholat, tapi sholatnya lain dengan kamu, nah itu lain cerita nanti. Dia tidak ingkar dengan syariat, maka orang ini insya Allah wali yang disembunyikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang disebut malamatiyah. Malamatiyah ini Qutaib Alban menzahirkan tidak sholat depan qadhi, tapi dia sholat. Di Banjar ini dulu banyak, nggak tahu masih ada nggak begitu? Ya? Masih ada setahu saya. Ya? Hendak mengerjakan zikir itu mandi dan bersuci. Nah, ini adab-adab berzikir. Apa adab berzikir? Mandi dulu. Maka dalam belajar talqin thariqah sebenarnya adabnya mandi dulu. Pian mandi nggak tadi pagi? Benar mandi lah. Mandi tadi pagi. Hei, belakang mandi nggak? Mandi apa? Mandi basah. Mandi wajib apa mandi basah? Ini yang mengajarkan siapa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kenapa zikir kurang nikmat? Mungkin belum mandi. Dan bersuci, tidak cukup mandi, mesti bersuci. Daripada litah adas ya, yang zahir serta mengambil air sembahyang. Dan yang batin. Nah, kalau hadas zahir cukup mandi dan bersuci wudu. Istinjaka. Tapi kalau hadas batin mesti beristighfar. Jadi wudunya batin istighfar, mandi wajibnya batin bertaubat. Ya, saya dihimbau oleh salah satu orang, bertobatlah Ar-Razi, pintu tobat masih terbuka. Ya, saya ketawa aja, ana astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 marrah. Saya insya Allah pagi sore istighfar dan bertobat 100 kali. Ya, jadi kalau disuruh tobat, iya saya tobat tiap hari. Gak usah ditanya tobat kita. Ya, bagian dari wirid asas kami itu bertobat kepada Allah dan istighfar 100 kali. Ya. Orang yang ngomong begini gak sadar memandang dirinya, disibuk dengan aib orang lain. Nah, istighfar itu kita sibuk dengan aib kita sendiri. Ya, sibuk nih, ciri-ciri di dalam diri kita ada kotoran. Ciri kotoran, kalau gelas isinya air susu, keluarnya apa?
Kalau di kolbu isinya kebencian, keluarnya apa? Permusuhan, iri dengki. Jadi kalau mau kenal orang, lihat status dia, lihat kata-kata dia. Nah, yang jomblo-jomblo mau menikah nih ya, nanti kalau mau mengenal, lihat kata-katanya, lihat statusnya, cari kabar orang terdekatnya. Karena itu adalah isi dari kolbu dia sendiri. Ya, lihat temannya siapa. Minta ampun kepada hadrat Tuhan kita Azza wa Jalla dengan memakai pakaian yang putih dan khalwat. Nah, inilah alasan kenapa dulu sampai hari ini majelisnya Abah Guru Kumpul itu putih semua. Ini yang nggak putih nggak apa-apa, yang penting bersih. Yang penting hatinya putih. Ini hanya anjuran. Ini rahasia kenapa orang Banjar suka pakai baju putih-putih. Kita lihat di video-video Abah Guru Kumpul itu dari sudut ke sudut putih semua. Karena mereka mengamalkan petuah Maulana Muhammad Arsyad Al-Manjari. Dan khalwat pada tempat yang suci. Nah, maka disebutlah tariqahnya khalwatiyah samaniyah. Apa nama tariqahnya? Khalwatiyah samaniyah, bahkan ditambah qadiriyah. Tapi guru beliau menyebutnya dengan tariqah al-Muhammadiyah. Syekh Muhammad Saman itu menyebut tariqahnya apa? Al-Muhammadi. Maka di tawasulnya kita sebut ila al-kutub al-Muhammadi Syekh Muhammad Saman As-Sammani atau Syekh Muhammad Saman Al-Madani ya. Oke. Maka sembahyang 2 rakaat. Nah, ini idealnya ya. Biasanya dulu kalau kami talqin zaman-zaman dahulu suruh sholat dulu 2 rakaat. Ya. Setelah salam memohonkan taufik halaman 6 dan hidayah kepada hadratnya. Lalu duduk bersila dengan sopan. Nah, duduk bersila dengan sopan. Jadi duduknya nggak begini. Nah, itu lain lagi tuh. Ya, kelihatan nggak hormat. Ya. Kalau mau duduk lagi khutbah, begini duduknya. Namanya ihtiba. Ya. Tapi pun di Banjar itu nggak sopannya. Tapi sebenarnya di hadis boleh. Di kampung saya juga nggak boleh. Menghadap kiblatul muslimin. Kiblat kita kemana? Maka ada disebut sayyidul majalis al-qiblah. Jadi penghulunya majelis menghadap ke kiblat, kecuali guru, karena asy-syaikh kiblatul muridin. Karena guru itu kiblatnya para murid. Maka dihantarkan kedua tapak tangannya kepada lutut. Nah, duduknya gimana? Lalu mengucap la ilaha illallah serta mengingatkan maknanya di dalam hati dan itikad yang putus, tiada keadaanku dan apa itu guru, semesta sekalian alam ini wujud hakiki. Maka kalimah illallah artinya tiada diriku, tiadalah alam ini pada hakikatnya kecuali diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memejamkan kedua mata. Berarti zikir pejam mata bukanlah buatan Ar-Razi Hashim. Tapi memang begitu dari sananya. Serta mengiktikadkan rasa makna kalimat tauhid itu masuk ke dalam hatinya. Allah jua wujud hakiki dengan sehabis-habis iktikadnya. Lalu di bagian ujung nih. Dan perasaan mengesahkan dia kadar 2-3 kali. Jadi dibaca la ilaha illallah berapa kali? La ilaha illallah. Dirasa-rasakan 2 ataupun 3 kali. Demikian tinggalkanlah kalimat nafi. Lalu kalimat nafinya dihilangkan. Isbatkan hanya Allah. La ilaha illallah. La sampai illa tidak dibaca. Lalu hanya dibaca Allah, Allah. Inilah perbedaan tarekat Qadiriyah, Samaniyah, Khalwatiyah dengan Naqsyabandi. Kalau Naqsyabandi mulainya dengan zikir Allah,
Allah baru la ilaha. Jadi beda duluan mana? Naqsyabandi dahulukan zikir khafi, sedangkan Samaniyah dahulukan zikir jahri. Ya. Berarti ujungnya sama? Sama semua. Jadi tarekat itu bersaudara. Dan berdiri dan berkata, ya, senantiasa di dalam jaga dan tidur dan di dalam duduk dan berdiri dan berkata-kata hingga nafas turun naik, itu pun di dalam mengucap kalimat tauhid jiwa. Berarti baca nama Allah itu bagian dari membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimahnya, intinya pada lafaz Allah. Namun di sini seingat saya tidak disebutkan yang satu lagi, tapi disebutkan di kitab Jawami'ul Asrar tentang hu. Sirnya la ilaha illallah pada Allah, sirnya Allah pada hu. Itulah makna ayat Qul huwallahu ahad. Maka baca hu dia juga sama nilainya dengan baca Allah. Baca Allah juga sama rahasianya dengan baca la ilaha illallah. Ya. Allahu Allahu Allah.